Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan besar itu seolah-olah tahu apa yang kita mau bahkan sebelum kita sadar? Jawabannya itu ada di statistika, ilmu tentang membuat tebakan cerdas berdasarkan data. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba dibayangin tantangan ini. Kamu pengen tahu apa yang dipikirin sama sekelompok orang yang super banyak. Tapi kan nggak mungkin nanyain mereka satu persatu. Nah, inilah masalah inti yang coba dipecahkan oleh statistika. Biar gampang ngertinya, kita pakai contoh cerita aja ya. Bayangin ada developer game kecil. Mereka ini lagi mempertaruhkan segalanya buat satu keputusan besar, ngeluncurin karakter baru. Kalau berhasil, game mereka bisa booming banget. Tapi kalau gagal, ya risikonya besar. Masalahnya, mereka nggak tahu apa yang bakal terjadi. Bayangin deh, ada 1 juta pemain yang nungguin. Taruhannya gede banget. Kalau cuma nebak-nebak aja di situasi kayak gini, itu sama aja kayak gambling buat masa depan perusahaan. Jelas bukan cara yang pinter kan? Jadi, solusinya gimana? Mereka nggak nanya ke semua orang. Nggak mungkin juga kan? Sebaliknya, mereka ngambil langkah cerdas pertama. Ngetes idenya ke sekelompok kecil pemain. Dan inilah, pondasi dasar dari cara mikir statistik. Oke, sekarang kita masuk ke langkah pertama dalam prosesnya. Mencoba memahami data yang berhasil mereka kumpulin dari 100 pemain pertama tadi. Nah, ini kita masuk ke area namanya statistika deskriptif. Gampangnya gini, ini tuh soal gimana caranya kita ngerangkum data yang ada di tangan biar gampang dibaca. Tujuannya cuma satu, mendeskripsikan apa yang kita lihat. Terus gimana caranya? Wah, ada banyak banget caranya. Mereka bisa ngitung skor rata-ratanya, nyari nilai tengah dari semua respons, atau yang paling efektif, bikin visualisasi datanya. Coba lihat deh, nggak perlu pusing-pusing lihat angka yang ribet kan? Dalam sekejap, grafik ini langsung cerita. Mayoritas, tepatnya 70 dari 100 pemain, suka banget sama karakter barunya. Nah, inilah kerennya statistika deskriptif. Ngubah data mentah jadi wawasan yang jelas dan bisa langsung ditindaklanjuti. Nah, ini dia nih, pertanyaan jutaan dolarnya. Oke, 70% dari 100 orang suka. Tapi, apa kita bisa yakin kalau hasil ini juga bakal berlaku buat 1 juta pemain di luar sana? Disinilah kita bakal melakukan lompatan besar. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya statistika. Ini bukan lagi soal ngejelasin apa yang udah terjadi, tapi soal bikin prediksi cerdas tentang masa depan. Sebuah tebakan yang terdidik. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Statistika deskriptif itu ngasih tahu kita soal 100 pemain yang udah kita tanya. Sementara statistika inferensial bantu kita bikin tebakan cerdas tentang 1 juta pemain yang belum kita tanya. Ini adalah lompatan dari yang kita tahu ke yang tidak kita tahu. Jadi, secara formal, ini yang disebut statistika inferensial. Ini adalah kumpulan alat yang bikin kita bisa ngambil data dari sampel kecil, terus bikin kesimpulan yang masuk akal tentang populasi yang lebih besar. Tentu saja sambil memperhitungkan ketidakpastian. Ingat ya, ini bukan ramalan, ini soal probabilitas. Oke, slide ini penting banget, jadi ayo kita bedah pelan-pelan. Populasi itu tujuan akhir kita, yaitu 1 juta pemain. Sampel itu alat kita, yaitu yang 100 pemain tadi. Nah, kuncinya di sini, parameter itu adalah angka kebenaran yang sebenarnya pengen kita tahu tentang populasi. Tapi hampir tidak pernah bisa kita ketahui secara pasti. Sementara statistik, itu adalah angka yang kita hitung dari sampel kita. Angka inilah yang jadi petunjuk terbaik kita buat nebak si parameter tadi. Nah, biar nggak salah langkah, para ahli statistik itu punya bahasa sendiri buat mengelompokkan data. Paham sama bahasa ini jadi kunci buat analisis yang tepat. Jadi, paling dasarnya nih, data itu ada 2 macam. Ada kualitatif yang ngejelasin kualitas atau kategori, kayak milih karakter prajurit atau penyihir. Dan ada kuantitatif yang bisa diukur pakai angka, kayak waktu atau skor. Oke, kita gali lebih dalam lagi ya. Ternyata nggak semua data itu sama. Ada 4 level pengukuran. Pertama, nominal. Ini cuma label aja, kayak warna rambut, nggak ada yang lebih tinggi atau rendah. Kedua, ordinal. Nah, ini ada urutannya, kayak tingkat kesulitan game, mudah, sedang, sulit. Ketiga, interval, di mana jarak antar angkanya itu sama, contohnya suhu. Terakhir, rasio, ini yang paling lengkap, punya semua itu plus nilai 0 yang beneran berarti 0, kayak waktu bermain. Tahu level data kita itu penting banget buat nentuin analisis apa yang bisa kita pakai. Jadi, ayo kita mundur sedikit. Cerita developer game tadi mungkin kelihatannya spesifik ya, tapi cara berpikir yang mereka pakai itu loh ada di mana-mana.
Dari cara Netflix ngasih rekomendasi film buat kamu, gimana ilmuwan ngetes obat baru, sampai cara perusahaan gede nebak tren pasar, semuanya pakai prinsip yang sama persis, belajar dari yang sedikit buat ngertiin yang banyak. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Jadi intinya, statistika itu bukan cuma soal ngitung-ngitung yang bikin pusing. Ini soal gimana kita punya cara yang logis buat ambil keputusan yang lebih baik di tengah ketidakpastian. Anggap aja ini kayak sebuah mindset, sebuah alat buat kita menavigasi dunia yang rumit di mana kita nggak akan pernah punya semua informasinya. Ini soal mengganti firasat dengan bukti. Jadi, saya mau kasih tantangan kecil buat kalian. Nanti kalau kalian lagi baca berita, lihat iklan, atau bahkan cuma ngecek aplikasi cuaca, coba deh lihat lebih dari sekedar angkanya. Ingat kerangka berpikir ini. Data itu ada di mana-mana, dan sekarang kalian punya kuncinya buat mulai ngertiin cerita di baliknya. Pertanyaannya, cerita apa yang bakal kalian temukan?